Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Ini sudah pertemuan yang ke-7, ke-6 ya. Materi yang ke-6 tentang tahap yang ketiga, yaitu tahap inti, tahap kegiatan. Nah, ini adalah tahap yang juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Di tahap ini akan jelas sekali perbedaan apa itu BKP dan apa itu KKP. Mohon disimak teorinya dulu, yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Ya, kita lanjutkan ke materi yang ke-6. Kita udah masuk tahap yang ketiga berarti ya, yaitu tahap kegiatan. Tahap kegiatan sebagai kelanjutan dari tahap 1 dan tahap 2. Tahap ini merupakan tahap yang sebenarnya dari kelompok, karena ini tahap inti ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam sebuah kelompok itu terjadi di tahap ketiga. Namun kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil kedua tahap sebelumnya. Kenapa? Gitu ya. Ya, bisa kita sampai ke inti kan kalau pendahuluan kita bagus ya. Nah, gitu ya. Dalam tahap ketiga ini anggota kelompok tumbuh dengan baik. Para anggota bersikap saling membantu, menerima, saling menguatkan, saling berusaha memperkuat rasa kebersamaan. Di sini sudah mulai nampak dinamika kegiatan kelompok. Kemudian terlihat beda kelompok tegas dan kelompok bebas. Nah, jadi kelompok KKP itu sebenarnya masuk ke dalam kelompok bebas ya. Pemimpin kelompok telah pada awal tahap kedua tentang jenis kegiatan, semua sudah dijelasin gitu ya, sehingga sudah siap masuk ke tahap ketiga. Kemudian kegiatan kelompok bebas. Nah, ini kita jelasin dulu tahapan dalam kegiatan kelompok bebas. Yang pertama, pengemukaan permasalahan. Ini setiap anggota kelompok bebas mengemukakan apa saja yang patut dibicarakan. Nah, kalau yang di kelompok bebas KKP berarti dia bebas mengemukakan permasalahan apa saja. Kalau di kelompok bebas BKP berarti dia menjelaskan atau mengungkapkan masalah topik apa aja. Misalnya satu mau bahas tentang Omnibus Law, satu bahas tentang demo kemarin, 3 ngebahas tentang COVID, yang keempat mau ngebahas tentang gempa bumi dan tsunami Turki, yang kelima mau bahas tentang boikot produk Perancis. Jadi kalau dalam kegiatan BKP kelompok bebas, maka setiap anggota kelompok dipersilakan menggunakan satu jenis topik yang mereka ingin bahas gitu ya. Kalau dalam KKP, mereka mengemukakan satu masalah yang mereka miliki gitu ya. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, kemudian pembahasan pemilihan masalah atau topik. Nah, kan tadi ada, misalnya kalau anggota kita 10 atau 15 atau 8, berarti kan akan keluar masalah atau topik sebanyak itu. Nah, mana yang kita bahas? Kita harus bisa mengurut jenjangkan. Itu bahasanya ya. Mengurut jenjangkan. Jadi gini. Ini ada 10 nih masalah. Dari 10 ini kita harus bisa mengerucutkan menjadi satu. Coba, bagaimana kemampuan seorang PK mampu melakukan itu? Kenapa? Semua orang ingin masalahnya dibahas. Semua orang ingin topiknya yang diambil. Nah, si PK harus mampu melakukan berbagai tips, trik gitu ya. Bagaimana dia bisa memilih satu topik. Nah, saya akan mencoba mengajarkan satu trik gitu ya. Jadi gini, yang pertama adalah ketika timbul 10 jenis masalah atau 10 jenis topik, kita tidak boleh menyepelekan satupun. Nah, gitu ya. Itu harus Anda ingat. Jangan sampai, oh ini kayaknya masalahnya berat. Nah, gitu ya. Kita kan nanti kalau kita belajar tentang konseling individu, kita ngerti bahwa tidak ada masalah yang berat menurut kita berbeda gitu. Maksudnya gini, buat si A, masalah itu berat. Buat si B, masalah itu biasa aja. Tapi tidak boleh seorang konselor, seorang PK itu mengatakan bahwa masalah kamu gak berat gitu ya. Gak usah dibahas dulu, kita bahas masalah si A ini lebih berat. Nah gitu, enggak. Tapi di sanalah kita akan menimbulkan dinamika kelompok yang kemudian akan ada rasa saling menghormati, saling menghargai bahwa oh iya masalah teman kita dulu lah kita bahas gitu ya. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa baiklah anak-anak, ini ada 10 jenis masalah, ada 10 topik. Kita akan hanya pilih bahas satu.
hari ini, tapi yakinlah bahwa 9 topik lainnya, 9 masalahnya juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Kita akan pilih 10. Nah, dari 10 ini Ibu ingin kita berdiskusi. Nah, silakan kita bagi teman-temannya dulu. Silakan berdiskusi berdua. Kalau 10 itu kan 2, pilih satu tema. Nah, itu udah tinggal 5 kan gitu ya, tinggal 5. Dari 5 kita bagi lagi, kita bagi kelompok ini menjadi 2. 3 misalnya gitu ya. Nah, dari itu tinggal lagi 2. Nah, dari 2 tinggal 1. Jadi pertama diurut jenjangan dulu, disebutin. Anda harus mampu mengingat. Ingat, PK itu ingatannya harus kuat. Dia nggak boleh lupa tadi si A bilang apa, si B bilang apa gitu ya. Jadi benar-benar harus ingat, nggak boleh nyatet gitu ya. Oke, kemudian setelah dapat, ya langsung kita bahas dengan tuntas gitu ya. Pembahasan tahap ini dibahas dengan tuntas. Nah, kalau kelompok tugas ini lebih simpel gitu ya. Anda langsung mengungkapkan apa topik yang kita bahas hari ini, kemudian kita diskusikan gitu ya. Jadi kelompok tugas lebih simple gitu ya. Nah, atau permasalahan atau topik yang harus dibahas itu harus punya ciri-ciri berikut. Pertama, permasalahannya relevan dengan hal umum yang dialami sebagian besar anggota kelompok. Dia cukup hangat, baru, sedang terjadi dan banyak dibicarakan orang. Kemudian dapat menimbulkan dampak cukup besar. Permasalahan sesuai dengan tingkat perkembangan, kemampuan, nah gitu. Jadi jangan pula misalnya anak SMP ya. Anak SMP kan pembahasannya belum terlalu tinggi gitu ya. Jangan sampai anak mengajak mereka membahas hal-hal yang di luar kemampuan mereka gitu ya. Kemudian permasalahan itu menarik, jangan sampai membosankan. Materinya nggak menarik sama sekali. Kemudian dijelaskan dengan jelas. Kemudian ada manfaatnya nanti berguna bagi mereka secara pribadi dan kelompok. Jadi kesempatan bertanya itu jelas ya. Nanti saya akan juga jelasin tentang hal itu. Bahwa setiap PK harus mampu menfeedback setiap anggota kelompok yang berbicara. Misalnya si A menjelaskan, oh jadi menurut saya kita harus memboikot produk-produk Perancis karena mereka sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Itu sangat tidak baik, bla bla. Dia panjang ngomongnya. Si PK harus bisa kalau kita pakai ininya kita bisa mengkerucutkan gitu. Kita bisa menyimpulkan, benar mengulangi. Nah, bagus. Tadi si A bilang bahwa produk ini begini. Nah, gitu ya. Jadi harus ada feedback bahwa nampak si PK mendengarkan. Karena dalam ini kan tadi kita sudah pernah bahas di sebelumnya bahwa si PK punya keterampilan 3M yang sangat bagus gitu ya. Apa 3M? Nah, dia mampu mendengar, memahami dan merespon dengan baik. Jadi responnya nggak boleh salah gitu ya. Entah dia mau nanti memberikan respon dalam bentuk pertanyaan terbuka, dalam bentuk lainnya gitu ya. Boleh, cuman dia harus merespon dengan tepat. Jadi tanya jawab itu akan menciptakan terperincinya topik yang dibahas. Makin jelas apa yang harus dilakukan, makin jelas apa cara yang harus ditempuh, kemudian apa hasil yang akan kita dapatkan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaan dari kelompok bebas dan kelompok tugas. Ini kalau Anda sudah dapatkan buku yang saya suruh cari kemarin, itu semua ada gitu. Jadi saya nggak terlalu lama dibahas di sini. Silakan baca bukunya ya. Ini untuk kelompok tugas gitu ya. Oke. Nah, apa isinya? Ini adalah isi yang akan kita lakukan di tahap 3. Mulai dari pemimpin kelompok menggunakan topik bahasan, kalau ini adalah tugas. Kemudian menjelaskan topik tersebut. Terus tuh tanya jawab, pembahasan, selingan, dan komitmen. Nah, itu adalah tahap 3 yang juga akan sekaligus saya praktikkan nanti dengan tahap 1 dan tahap 2 gitu ya. Itu saja, terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan tentang teori bab 3 atau namanya tahap ketiga gitu ya, tentang bagaimana tahapan inti atau bagaimana sebenarnya kegiatan BKP atau KKP dilakukan oleh seorang PK, dipimpin oleh PK, dan
apa sih perbedaannya itu juga terlihat di tahap 3 tadi. Itu saja penjelasan tentang tahap 3 ini, semoga dimengerti teorinya dulu. Terima kasih.